اهدنا الصراط المستقيم. Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang sibuk sendiri dengan ibadahnya sampai-sampai lupa menafkahi istrinya, nafkah batin terutama? Ini enggak benar seperti ini. Dan apakah ada aturannya dalam agama sekurang-kurangnya berapa kali dalam sebulan suami mendatangi istrinya? Jadi ini pernah dialami oleh Abu Darda. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman datang dalam Sahih Bukhari. Maka Salman datang kepada Abu Darda. Kemudian dia tidak mendapati Abu Darda, dia mendapati istrinya Mutabaddilah. Istrinya Ummu Darda menggunakan pakaian yang kurang rapi. Ini berarti ada masalah. Harusnya istri pakai pakaian yang bagus untuk menyambut suaminya. Ini kok istrinya tidak persiapan kapan suaminya datang. Maka Salman ada firasat ini ada masalah. Maka dia bertanya, "Aina Abu Darda?" Mana Abu Darda? Maka Ummu Darda berkata, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan dengan dunia. Isyarat bahwasanya dia tidak perhatian sama saya. Maka Salman ingin menyelesaikan permasalahan. Maka kemudian dia pun tunggu Abu Darda datang. Waktu Abu Darda datang, kemudian Abu Darda menjamu tamu. Salman diberikan makanan. Kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan sampai kau makan. Kata dia, saya puasa. Kata Salman, saya tidak makan sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda berbuka. Ya. Kemudian dia tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda sudah ingin bangun sholat malam. Salman bilang belum waktunya, tidur dulu. Malam-malam berikutnya mungkin tengah malam bangun lagi ingin sholat malam, kata Salman belum, tidur dulu. Pas sudah mungkin sepertiga malam terakhir baru mereka sholat malam bersama. Setelah itu Salman menasihati Abu Darda. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk digauli, untuk dicumbui, untuk dimesrai. Anak-anakmu juga punya hak. Ya, wa li zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Wa li jasadika alaika haqqan. Badanmu juga punya hak untuk istirahat. Fa'atiku ladzi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing haknya. Salman setelah itu pergi, Abu Darda kemudian pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meng-cross check perkataan Salman. Kali ini perkataan Salman bukan dalil. Maka dia cek kepada Nabi, dia bercerita dengan seadanya, kata Nabi, shadaqa Salman. Benar perkataan apa? Salman. Jadi, kita tahu bahwasanya dalam beribadah kepada Allah bukan ikut hawa nafsu kita, ya. Bukan seorang tatkala berlezat-lezat dengan puasa akhirnya istrinya ditinggalkan. Bukan seorang orang berlezat-lezat dengan salat malam akhirnya istrinya tidak pernah digauli. Ini salah. Masing-masing ada porsinya. Tatkala seorang berlebihan dalam satu porsi akhirnya banyak porsi yang diri terkorbankan, ya. Ada orang misalnya, saya lezat kalau berzikir terus di masjid. Iya, lezat tapi ingat, ada istrimu, ada anakmu. Saya lezat kalau berdakwah, ente berdakwah boleh tapi anak istri jangan ditelantarkan, harus diurus, ya. Jadi seorang tidak boleh kemudian berlebihan dalam satu sisi sementara hak yang lain diabaikan, karena masing-masing ada hak yang harus ditunaikan, ya, harus ditunaikan. Saya pernah menghadapi beberapa kasus, bukan satu kasus, ya. Tapi ada satu kasus seorang wanita ingin minta cerai. Lapor kepada saya. Saya bilang, dan saya kenal suaminya. Kenapa Bu? Aduh Ustaz, saya tidak pernah digauli. Saya rindu sama suami saya. Suami saya pergi terus berdakwah. Saya tidak pernah digauli. Saya bilang, tegur suami ibu. Saya sudah tegur. Tegur berulang-ulang. Sudah, tapi dia selalu mengatakan, kamu kok tidak sabar. Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya 27 tahun. Kamu hanya baru berapa bulan, ya. Kalau mau tinggal 27 tahun, nggak usah nikah aja, nggak tinggal 27 tahun. Terus bilang aja kamu juga masih sebentar. Ini baru 4 bulan, sekalian aja 27 tahun keluar. Jangan balik-balik supaya menjalankan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh meninggalkan istrinya. Nabi Ibrahim tidak mau, tapi yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam Sahih Al-Bukhari. Allahu alladzi amaraka bihadza, Allahu amaraka bihadza. Allah yang perintahkan kau begini wahai suamiku, wahai Ibrahim. Hajar berkata demikian, kata Ibrahim, "Na'am, benar." Jadi kalau seorang berlebihan dalam satu sisi, ya, bahkan berlezat ibadah lupa dengan istrinya, maka dia salah. Sebaliknya ada seorang wanita pun demikian. Saya pernah menghadapi satu kasus, seorang suami istrinya sangat soleha, ya, sangat soleha. Nikah istrinya sangat soleha. Suaminya sebelum pergi ke kantor pagi-pagi, tahu di Jakarta perjalanan jauh, bisa 2 jam baru sampai kantor. Dia ingin berhubungan di pagi hari, tapi istrinya bilang jangan dulu, saya masih zikir pagi petang. Belum, zikir saya belum selesai, baca Quran belum selesai, ya. Gimana? Ya, ada perkara yang harus segera dikerjain, ya. Akhirnya zikir pagi petang, baca Quran terus, suaminya tidak pernah
dipenuhi syahwat. Ini juga salah. Jadi dua-duanya harus memperhatikan suami istri. Ingat apa walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana laki punya hak, wanita juga punya hak. Sebagaimana pernikahan itu untuk menundukkan pandangan suami, demikian juga fungsinya untuk menundukkan pandangan istri. Nah, bagaimana kita bisa menundukkan pandangan istri kita? Bagaimana kita tidak bisa menjaga? Bagaimana kita mau menjaga kemaluan istri kita sementara tidak kita gauli, tidak kita dekati, tidak kita mesrai? Maka dia akan mencari pelampiasan di hal-hal yang haram. Kalau sampai terjerumus misal dalam perzinahan atau yang lain, maka yang salah kita. Karena kita tidak memenuhi apa? Hasratnya. Yang salah kita. Kemudian kita menyesal di kemudian hari.